mulai dari tata cara pelaporannya, tata cara untuk penjualannya, itu sudah diatur. Dan kalau reksadana di Indonesia itu diawasi di Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dari dua sisi sebenarnya kita cukup nyaman dengan kita berinvestasi reksadana. Ini temanya ajakan sih sebetulnya. Yuk kita mulai investasi reksadana. Why? Kita perlu tahu lebih kuenya dulu, Mas Ryan. Silakan. Ya, jadi kita akan coba kembali mengingat ya bahwa dalam kita investasi itu kan kadang-kadang kita itu bingung dalam memilih investasi yang tepat. Bicara mengenai investasi seperti saham, investasi seperti yang lain ya begitu ya. Itu ada beberapa masalah. Yang pertama adalah kita kesulitan untuk membeli dan memilih. Bagaimana caranya kita memilih saham kalau kita adalah orang yang tidak ngerti? Yang kedua, adanya keterbatasan biaya ataupun keterbatasan dana yang bisa kita miliki di awal untuk kita bisa mulai investasi. Sederhana begini, kalau saya bilang bahwa investasi terbaik adalah investasi properti, di mana itu sudah dari zaman dulu aturannya memang diyakini bahwa emas dan properti adalah investasi yang paling bagus katanya gitu ya. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa investasi properti bagus, apakah kita bisa membeli sesuai dengan nilai properti yang ditawarkan? Belum tentu. Jadi ada keterbatasan uang yang kita miliki. Dan juga bagaimana cara memilih properti terbaik, juga kita punya masalah tersendiri, apalagi kita menjadi seorang pemula. Nah, reksadana di luar negeri disebut sebagai mutual fund. Reksadana itu datang di mana kita itu tidak perlu memikirkan know-how bagaimana cara memilih instrumen investasi yang baik, karena sudah dipilihkan. Nah, itulah yang dipilihkan oleh seorang manajer investasi. Jadi ketika kita mendengar kata-kata reksadana saham, maka sebenarnya reksadana adalah kita tuh sedang dipilihkan investasi pada saham properti. Pada saham, bukan pada properti, tapi pada saham. Tapi siapa yang memilihnya adalah manajer investasi buat kita. Tapi ada juga reksadana yang bisa berbasis properti. Misalnya namanya adalah DIRE, dana investasi real estate. Nah, jadi kita itu sebenarnya memungkinkan untuk berinvestasi dengan nominal berapapun, di mana reksadana itu memang bisa dimulai dengan nominal yang kecil. Yang kedua, kita juga bisa investasi dengan dipilihkan, tanpa kita mulai memilih ataupun kita pemula sehingga kita nggak mengerti apa-apa. Jadi dua poin utama kenapa memang investasi reksadana itu menjadi suatu hal yang bisa kita ajak orang awam untuk bisa turut bergabung dalam investasi reksadana ini. Oke, itu that's why-nya gitu ya, Mas Ryan ya. Karena begini Mas Ren, kalau kita melihat dari sekian banyak investasi yang mungkin ditawarkan, atau mungkin juga kita sempat membahas ya tentang sebenarnya menentukan investasi itu gampang gitu loh. Lakukan aja apa yang kita sukai terlebih dahulu gitu kan, apalagi khususnya untuk reksadana. Nah, ada nggak satu pertimbangan kenapa orang harus memilih investasi di reksadana? Karena kan saya yakin Mas Ryan Filbert ini udah expert di bidangnya, sehingga ini bisa menjadi sebuah arahan tersendiri gitu ya Mas Ryan ya. Ayo sesuai dengan judul kita nih, kita berani mengajak, kita harus bisa responsible for juga nih Mas Ryan. Ya, betul. Apa the big reason why-nya? Sehingga tema ini tuh betul-betul mengajak kita, sekaligus membuat kita teredukasi gitu loh dengan reksadana. Iya, jadi pertama reksadana itu terjangkau, karena reksadana itu bahkan melalui marketplace hari ini bisa Rp10.000. Yes. Dulu saya mulai nggak semurah itu, tapi seiring dengan waktu menjadi sangat murah. Artinya adalah investasi apa yang bisa Anda lakukan mulai dari Rp10.000 hari ini? Sangat sedikit pilihannya, bukan? Nah, yang kedua adalah investasi yang adil. Kenapa? Ketika Anda memiliki investasi pada Rp10.000, dengan Anda berinvestasi pada reksadana yang sama, Rp1 juta atau bahkan Rp1 miliar, Anda mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau persentasenya naik 1%, yang 10.000 naik 1%, yang 100.000 naik 1%, yang 1 juta naik 1%, dan semua naik 1%. Nah, di samping daripada itu, yang kita investasikan itu adalah suatu investasi kumpulan. Jadi ketika kita investasi reksadana itu, mindset-nya adalah kita sedang membeli saham secara kumpulan. Bisa seperti itu. Jadi bukan hanya membeli pada satu saham. Secara tidak langsung ketika kita membeli secara kumpulan, maka kita sedang mengalami penyebaran resiko. Karena kalau kita pilih satu saham kan berarti hidup dan mati, naik dan turun saham itu menjadi suatu indikator utama kita dapat untung atau tidak untung dong. Yes.
betul, Tapi betul. ketika kita memilih beberapa saham, secara otomatis kita terbatas dari uangnya. Nah, dengan kita bisa chip in pada reksadana kumpulan ini, membuat saham yang namanya investasi kumpulan ini, membuat kita tidak perlu memikirkan dengan lebih jauh mengenai diversifikasi, karena secara otomatis sudah disebar resikonya. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya reksadana ini sudah diatur sedemikian rupa. Mulai dari perusahaannya yang boleh menerbitkan reksadana, mulai dari orang-orangnya yang boleh memiliki investasi atas instrumen bagi kita. Mulai dari tata cara pelaporannya, tata cara untuk penjualannya, itu sudah diatur. Dan kalau reksadana di Indonesia itu diawasi di Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dari dua sisi sebenarnya kita cukup nyaman dengan kita berinvestasi reksadana. Jadi itulah kenapa gitu ya kita perlu untuk memahami reksadana. Begini, Mas Ryan Filbert, ada nggak plus minusnya? Karena sangat nggak fair gitu ya kalau kita hanya melihat dari sisi kelebihannya saja, sedangkan tidak melihat sisi minusnya juga. Apa yang perlu diperhatikan? Kita posisikan ini investasi reksadana bagi para pemula dulu deh, Mas Ryan. Nah, oke. Jadi begini, minusnya adalah kita kalau misalnya masak sendiri di rumah, sama kita beli makanan di restoran, kira-kira apa yang paling kita bedakan secara dua perlakuan ini? Misalnya sama-sama nasi goreng deh. Kalau di rumah kita masak sendiri, yang paling terasa adalah hematnya. Ya. Iya dong. Kalau kita di restoran nggak mungkin dengan seperti di rumah. Artinya mungkin kita harus bayar tempat dan lain sebagainya. Sama. Karena kita itu membiarkan orang lain, manajer investasi itu mengelola uang kita, tentunya harus ada suatu jasa dong. Ya, itu adalah namanya manajemen fee. Jadi di reksadana itu ada beberapa fee ya. Pertama adalah biaya beli, yang mana pada saat ini sedang banyak yang gratis. Ada biaya jual, yang mana itu juga, kalau misalnya dengan waktu tertentu Anda hold, biasanya juga bisa gratis. Ataupun biaya switching, jadi misalnya Anda mau pindah dari satu produk ke produk lain. Yang tidak bisa dihindari adalah biaya manajemen fee. Manajemen fee itu biaya pengelolaan. Dan juga di dalam itu juga ada namanya biaya custodian, biaya penitipan. Karena si manajer investasi itu tidak pernah dititipin uangnya oleh Anda. Tapi uangnya itu sudah diparkirkan langsung di bank dan yang ditunjuk, dan juga asetnya sudah diparkirkan pada kustodian central effect. Jadi sebenarnya secara tidak langsung si manajer investasi itu tidak pernah bersinggungan dengan uang dan aset Anda. Ya, karena ini sudah dijaga oleh banyak pihak, membuat ini sedikit lebih mahal dibandingkan Anda milih sendiri. Tapi resikonya milih sendiri adalah seperti orang tidak bisa masak, suruh masak, seperti itu. Ya, trial error-nya banyak gitu ya berarti ya. Yes. Mas Ren, ini baru plusnya ya. Nanti kita singgung tentang minusnya di sesi berikutnya. Kita masih punya 2 sesi lagi untuk bisa mengelaborasi atau mengedukasi Anda tentang investasi reksadana. Nah,